Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh pada pagi hari ini? Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, nikmat iman, ya, nikmat Islam, ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat insyaallah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa, belajar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita masuk pada pelajaran yang ke-9 ya, tentang adab terhadap Al-Qur'an ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an pun ada adabnya ya. Baik, dahulu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabat sehingga mereka menjadi kaum yang paling baik ya, buat kuat dan jaya ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka dengan Al-Qur'an ya, yang beliau jelaskan dengan sunnah atau hadis beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada umat Islam agar senantiasa berpegang pada warisan utama tersebut ya, sehingga dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya ya. Dua warisan itu adalah apa? Yaitu kitab Allah ya, yaitu Al-Qur'an, dan apa yang satu? Sunnah beliau ya sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu ya, perhatikan dan terapkan adab-adab terhadap Al-Qur'an ya. Jadi ada beberapa poin ya tentang adab-adab terhadap Al-Qur'an ya. Jadi yang pertama itu sebelum kita membaca Al-Qur'an ya, kita harus berwudu ya, menyucikan badan ya, pakaian serta menggosok gigi atau siwak ya. Apalagi ketika ada yang baru makan ya, atau dia makan ya, yang setelah dia makan masih ada sisa baunya ya, seperti bawang goreng ya, itu ya harus sikat gigi terlebih dahulu ya. Jadi dia harus menyucikan dirinya ya. Itulah adab yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, memilih tempat yang bersih ya, suci, tenang, dan waktu yang sesuai ya. Jadi di dunia ini boleh kita mengerjakan amalan-amalan kebaikan ya, kecuali tempat-tempat di mana tempat itu kotor ya. Jadi itulah kita harus memilih tempat yang bersih ya. Kemudian yang ketiga, berniat dalam hati dengan ikhlas untuk menerima pengajaran dari Allah lewat Al-Qur'an ya. Kemudian yang keempat ya, mengawali bacaan dengan membaca ta'awudz ya,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Dan bila memulai dari awal surat, maka bacalah basmalah, ya, kecuali surat At-Taubah atau Bara'ah, ya, atau surat ke-9, ya. Kemudian yang kelima, ya, poin yang kelima, ya, adab terhadap Al-Quran, yaitu membaca dengan kaidah tajwid, ya. Perhatikan hukum bacaan dan makhraj, ya, atau tempat keluarnya huruf, ya. Jadi di sekolah kita alhamdulillah juga ada yang namanya BTQ, ya. Jadi di situ insyaallah para pengampu atau ustadz dan ustazah bisa membimbing kalian, ya, dengan bacaan-bacaan yang benar dan sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwid, ya, insyaallah, ya. Kemudian yang keenam, ya, membaca dengan pelan huruf, ya, membaca dengan pelan-pelan per huruf, ya, kalimat per kalimat. Pada setiap akhir ayat berhentilah, ya. Jadi atau yang dinamakan dengan tartil, ya, membaca dengan tartil, ya. Kemudian yang ketujuh, perhatikan panjang, ya, atau mad dan pendek huruf dengan tepat, ya. Makanya di sekolah itu kita diperbaiki bacaan-bacaan, ya, dikasih tahu mana bacaan pendek dan mana bacaan yang panjang, ya. Kemudian yang kedelapan, membaca sambil memahami dan merenungkan makna, ya. Jadi di sini ada yang memohon surga dan rahmat bila membaca ayat-ayat tentang surga, ya. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka bila membaca ayat-ayat tentang neraka, dan menangislah atau berusaha untuk menangis, ya. Kemudian yang kesembilan, bersungguh-sungguh dalam membaca dan menyaringkan suara selagi tidak mengganggu orang lain, ya, seperti orang tidur, orang sedang sholat, ya, sedang membaca juga dan lain-lain, ya. Nah, di sini poin ini, ya, apabila kalian sedang di masjid sambil menunggu sholat zuhur, ya, kemudian kita membaca dengan keras, ya, dan di sebelah kita ada yang sedang sholat, maka itu tidak boleh, ya. Sebaiknya kita membacanya dengan pelan dan jangan sampai mengganggu orang yang di sekitar kita atau orang yang sholat di sebelah kita, ya. Kemudian yang berikut, bersujud bila membaca ayat sajadah, ya, dengan berdoa, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsana al-khaliqin, ya. Artinya, wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membuka pendengarannya dan penglihatannya, ya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi demikian juga bagi yang mendengarkan bacaan ayat sajadah tersebut, ya. Kemudian yang berikut, ya, membaca sampai akhir surat atau pada tempat pemberhentian, tidak berhenti kecuali karena alasan yang benar, ya. Jadi di sini termasuk dengan kalian apabila sudah belajar tentang ilmu tajwid, ya. Jadi insyaallah kalau sudah tahu, sudah menerima materi tentang ilmu tajwid, maka insyaallah lebih mudah untuk membaca Al-Quran, ya. Kemudian poin yang berikut, jangan membaca Al-Quran dengan satu suara bersamaan, ya. Apa artinya?
jangan membaca Al-Quran dengan satu suara bersamaan. Nah, di sini apabila ada yang membaca Al-Quran kemudian dia merasa terganggu, maka kita jangan sama-sama dengan dia bersuara, ya. Jadi poin ini juga sama dengan poin yang ke-9, ya, tidak mengganggu orang yang di sebelah kita, ya. Ya, poin yang berikut, jangan membaca Al-Quran karena mendapatkan upah atau acara yang tidak diperintahkan oleh syariat, ya, seperti pada acara haul dan lain-lain, ya. Kemudian poin yang berikut, ya, berusaha mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan dan memahami maknanya serta mengajak anggota keluarga untuk berdoa, ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, setidaknya kita bisa mengkhatamkannya 1 kali, ya. Alhamdulillah kalau bisa mengkhatamkan 1 kali, ya. Jangan kita tidak pernah membuka Al-Quran selama bulan suci Ramadan, ya. Adapun yang sudah yang sudah bagus bacaannya, yang sudah bagus makhrajul hurufnya, kemudian yang bacaannya Masya Allah, ya, kemudian dia sudah bisa dalam sebulan bisa mengkhatamkan 3 kali, ya, itu sudah luar biasa, ya, Masya Allah. Nah, kalau kita minimal 1 kali saja, ya. Kemudian yang poin berikut, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua anggota keluarga dapat mengamalkan isinya, ya. Jadi kita mendoakan juga keluarga kita supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada keluarga-keluarga kita, ya. Kemudian yang terakhir, ya, poin yang terakhir, menempatkan mushaf pada tempat yang layak di tempat kitab-kitab paling atas, ya. Jadi setelah kita membacanya, setelah kita mentadaburinya, ya, kita letakkan pada tempat-tempat yang bersih, ya. Paling bagus itu di tempat di mana kita menyimpan kitab-kitab lainnya, ya. Tapi jangan disusun, ya, jangan disusun dengan kitab-kitab lainnya, ya. Kalaupun disusun, maka Al-Qur'annya yang paling di atas, ya, jangan di bawah, ya. Nah, itulah cara memuliakan Al-Qur'an, ya. Siapa yang memuliakannya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Memuliakannya dengan menghafal atau mengamalkan ajaran dan akhlak, ya. Jadi alhamdulillah, ya, di sekolah kita program unggulannya yaitu hafalan, ya. Dan insyaallah kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan di atas sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.